Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan tentang teori bunga, yaitu pada subbab present value dan faktor diskon. Jika minggu lalu kita sudah belajar nilai akumulasi, yaitu ketika kita mempunyai modal atau prinsipal kita pada saat T sama dengan 0 sebesar 1 unit, maka jika diketahui tingkat suku bunganya sebesar I, maka pada akhir periode kita akan mempunyai nilai akumulasi sebesar I plus 1. Contoh lain, misalkan seperti yang telah kita bahas di kelas, ketika di awal kita punya modal sebesar $100 dengan tingkat suku bunga I sebesar 10%, maka di akhir periode atau di akhir tahun kita akan memiliki nilai akumulasi sebesar 110 yang diperoleh dari 100 ditambah 100 dikali 10%. Kemudian secara general kemarin sudah kita bahas, diperoleh nilai akumulasi untuk simple interest atau AT ini ya adalah A0 dikalikan dengan 1 plus I kali T. Ini untuk yang simple interest. Kemudian untuk yang compound atau bunga majemuk, kita peroleh AT-nya sama dengan A0 dikalikan 1 plus I pangkat T. Ini untuk yang compound interest. Nanti silahkan Anda cek lagi di buku catatannya. Ya. Kemudian selain kita dapat menentukan nilai akumulasi di masa mendatang, kita juga dapat menentukan nilai sekarang atau present value dari suatu nilai di masa mendatang. Sebagai ilustrasi, berapakah uang yang kita butuhkan di saat ini agar setahun mendatang uang kita menjadi 1 plus I? Maka jawabannya adalah 1. Seperti tadi ya. Ya, sehingga kita punya formula present value-nya. Yang pertama, untuk simple interest, kita tinggal turunkan rumus yang tadi aja. Diketahui tadi kan AT sama dengan A0 1 plus I T. Nah, A0 ini adalah nilai awal kita atau present value kita. Sehingga diperoleh A0 sama dengan AT per 1 plus I dikali T. Nah, selanjutnya A0 ini kita simbolkan dengan PV atau present value. Begitupun untuk yang compound interest. Ya, tadi kita punya AT sama dengan A0 dikalikan 1 plus I pangkat T. Kita peroleh A0-nya sama dengan A0-nya sama dengan AT per 1 plus I pangkat T atau AT dikalikan 1 plus I
pangkat min T. Ya, ini present value kita. Kita lihat contoh pertama. Ada soal, how much is 2,000 euro worth in today's firm if you were to receive it in 2 years time? If compound interest rates are fixed at 2.3%, what is the present value? Seperti biasa, kita identifikasikan dulu 2.000 euro sebagai A2 kita ya, karena diperoleh setelah ditabung atau didepositokan selama 2 tahun. A0 nya 2000, kemudian T nya sama dengan 2. Diketahui I nya sama dengan 2,3%. Yang ditanyakan adalah berapa nilai sekarang atau present value-nya. Ingat ya, di sini untuk compound interest. Kita peroleh rumusnya dari formula yang tadi. Berarti A2 dikalikan 1 plus I pangkat min T. A2-nya kita punya 2000, 1 plus I-nya 0,023 pangkat min 2. Setelah dihitung diperoleh 1911,079 euro. Jadi untuk memperoleh 2000 euro di tabungan kita atau di deposito kita dalam kurun waktu 2 tahun, saat ini kita harus mempunyai modal atau uang sebesar 1911, sekian dengan tingkat suku bunga majemuknya sebesar 2,3%. Tuh. Kita lanjut ke faktor diskon. Jadi di sini terlihat ya, saat di sini kita punya saat T sama dengan 0, kita punya modal sebesar 1 unit, maka saat T sama dengan 1, kita akan memperoleh nilai akumulasi sebesar 1 plus I, dengan tadi suku bunganya sebesar I. Kemudian ini saya tuliskan dulu ilustrasinya. Seperti tadi, saat T sama dengan 0, kita punya 1 unit modalnya. Kemudian dengan suku bunga I, kita punya saat T sama dengan 1 adalah 1 plus I. Nah, tadi ya contoh lainnya. Kalau saya punya T sama dengan 0-nya tadi, T sama dengan 0 sama dengan 100, maka dengan tingkat suku bunganya tadi 10%, pada akhir periode, kita akan memperoleh nilai akumulasi sebesar 110. Sekarang, hubungannya dengan faktor diskon adalah, nah, saat di sini ya, saat T sama dengan 1-nya sama dengan 110, T sama dengan 0-nya kan tadi harusnya 100, tapi memperoleh 100-nya itu dari mana? Yaitu dari, ini 100 di sini, diperolehnya dari mana? Ternyata dari 110 dikalikan 1 per 1,1. 1,1 nya diperoleh dari 110 dikalikan 1 per 1 plus I. Nanti ini dihitung, kalau tidak percaya nanti hasilnya sama dengan
100 di sini. Sehingga kita kembalikan lagi untuk tes saat waktu T sama dengan 1 kita punya nilai akumulasi kita sebesar 1, maka saat T sama dengan 0, nilai akumulasi kita, nilai present value kita sebesar 1 plus 1 per 1 plus I. Nah, inilah yang disebut dengan faktor diskon. Faktor diskonnya dinotasikan dengan V. V-nya adalah sebesar 1 per 1 plus I. Disebut faktor diskon karena mendiskonto nilai investasi di akhir periode ke awal periode. Dengan fungsi diskontonya dinotasikan dengan A pangkat min 1T, yaitu untuk mendapatkan akumulasi sebesar 1 selama T periode. Sekarang kita lihat contohnya. Untuk kasus 1, A meminjam uang di bank sebesar 100 juta selama 1 tahun dengan bunga sebesar 6%. Maka di akhir tahun A akan mengembalikan pokoknya 100 juta ditambah bunganya adalah 6% dari 100 sebesar 6 juta. Sehingga dia harus mengembalikan sebesar 106 juta. Ini untuk kasus yang tadi diketahui bunganya. Untuk kasus 2, sama-sama meminjam uang 100 juta selama setahun. Tapi dengan suku diskon sebesar 6%. Maka bank menarik bunganya di awal sebesar 6%, yaitu sebesar 6 juta tadi ya, dan memberikan kepada A pinjamannya sebesar 94 juta. Sehingga nanti di akhir tahun A-nya tetap mengembalikan pokoknya sebesar 100 juta. Jadi sama-sama meminjam 100 juta, yang satu dengan bunga sebesar 6%, dia nerimanya tetap 100 juta, tapi di akhir dia membayar pokok plus hutang plus bunganya sebesar 106. Kalau dengan suku diskon, dipotongnya di awal sebesar 6%, yaitu 6 juta tadi, maka dia hanya memperoleh sebesar 94 juta, tetapi tetap mengembalikannya sebesar 100 juta. Ya, kita lanjut. Selanjutnya ada tingkat diskon efektif, yaitu dinotasikan dengan D adalah rasio sejumlah diskon yang diperoleh selama periode tertentu dengan sejumlah investasi di akhir periode. Ini adalah formulanya seperti pada tingkat suku bunga efektif minggu lalu. Ya, kita lanjut. Sekarang kita mencari present value untuk diskon. Seperti tadi ya, asumsikan seseorang meminjam sebesar 1 dengan diskonnya sebesar D. Maka dia akan mendapat pokok pinjamannya sebesar 1 min D. Nah, kemudian kita akan breakdown rumusnya. Dari definisi dasar I, yaitu perbandingan antara bunga dalam hal ini yaitu diskon dengan pokok uang, maka diperoleh, berarti kita punya I sama dengan perbandingan antara bunga atau diskon, berarti D dengan pokok uang, uang yang diterima adalah 1 min D, kita kalikan ya, jadi I min ID kalikan silang sama dengan D. Kemudian di sini kita punya I, pindah ruas D plus I D, diperoleh I sama dengan 1 plus I D, sehingga D-nya adalah I per 1 plus I. Tadi kita punya ya, 1 plus I adalah 1 per 1 plus I adalah berarti kalikan V. 1 per 1 plus I nya adalah V.
V. Kita punya ini D sama dengan 1 I dikalikan V. Nah, kita punya persamaan ini. Selanjutnya, yang tadi kita punya D sama dengan I per 1 plus I. Kita breakdown lagi. Ini bisa dituliskan seperti ini ya. Ini ya. Ya, jadi kita punya ini 1 plus I per 1 plus I 1. Tadi ini 1 per 1 plus I adalah V. Jadi kita punya D-nya 1 min V, atau V-nya sama dengan 1 min D. Kita punya rumus-rumus ini. Kita lanjut. Nah, kemudian diperoleh present value dalam fungsi diskon dengan nilai akumulasi sebesar 1. Jika diketahuinya diskon tunggal, maka present value-nya adalah 1 min DT. Untuk T ya, untuk T-nya lebih besar dari 0. Sedangkan untuk yang diskon majemuk ini diperolehnya 1 min D pangkat T. Kita generalkan untuk present value dalam diskon dengan nilai akumulasi sebesar AT. Maka di sini yang tadi di sini kan 1 ya, 1 dikali 1 min DT. Nah, karena kita punya nilai akumulasi sebesar AT, maka di sini PV-nya sama dengan AT dikali 1 min DT. Begitupun untuk yang bunga majemuk. Oke, kita lihat contohnya. Nah, sekarang diketahui ada uang. Pertanyaannya adalah tentukan jumlah uang yang harus diinvestasikan dengan diskon majemuk 9% per tahun agar menghasilkan nilai akumulasi sebesar 1.000 di akhir tahun ketiga. Yang diketahui adalah D-nya ya. D-nya sebesar 9% untuk diskon majemuk per tahun. Kemudian nilai akumulasinya di akhir tahun ketiga berarti kita punya T-nya sama dengan 3. Nah, nilai akumulasi di tahun ketiga berarti A3-nya sebesar 1.000. Yang ditanyakan adalah tentukan jumlah uang yang harus diinvestasikan, berarti nilai sekarang present value-nya berapa? Tinggal kita substitusikan ke formula yang sudah ada. Tadi kita tahu present value untuk diskon majemuk adalah AT dikalikan 1 min D pangkat T. Pangkat T. Nah, kita punya A2 1 min D-nya 9% ya. 0,09 pangkat T-nya 3. Oh sorry, ini A3. A3-nya sebesar 1.000 dikalikan 1,009 pangkat 3. Nanti dihitung, diperolehnya sebesar 753,571. Jadi untuk memperoleh nilai akumulasi sebesar 1.000 di akhir tahun ketiga, saat ini kita harus menginvestasikan sebesar 753,571. Oke, cukup jelas ya untuk menghitung present value dan faktor diskon. Sekarang saya mempunyai soal latihan dari awal, dari kita belajar teori bunga, dari bunga tunggal atau simple interest, kemudian ada compound interest, ada compound interest atau bunga majemuk ya, kemudian ada bunga majemuk nominal, ada bunga majemuk continuous. Sekarang kita dari materi-materi yang sudah kita bahas, kita akan coba
menyelesaikan latihan-latihan yang berkaitan dengan materi-materi tersebut. Sekarang diketahui ya, ada rekening P mempunyai bunga tunggal. Kita diketahui dulu ya biasanya ya. Kita punya rekening P. Bunga tunggalnya sebesar, berarti I-nya 10% per tahun. Sementara itu, ada juga rekening Q. Bunga tunggalnya diketahuinya I persen per tahun. Kemudian ada uang sebesar 2 juta ditabungkan di rekening P. Berarti 2 jutanya sebagai modal kita kan? Atau A0 sebesar 2 juta ditabungkan di rekening P dan A0 1,8 juta ditabungkan di rekening Q. Setelah 6 tahun, uang di kedua rekening P dan Q sama, berarti T-nya sama-sama. Di sini T sama dengan 6 ya. T sama dengan 6 juga. Uang di kedua rekening sama, berarti A6 di rekening P sama dengan A6 di rekening Q. Nah, yang ditanyakan adalah suku bunga I yang ini ya, yang punyanya rekening Q. Nah, dari sini kita bisa memperoleh A6 untuk yang rekening P ya. Ketika rumusnya ini bunganya tunggal, berarti A0 dikalikan 1 plus IT. Diingat sendiri ya rumusnya ya. Kemudian kita punya A0-nya sebesar 2 juta. I 1 plus I-nya 10% ya, 0,1, T-nya 6. Nah, diperolehnya sebesar 3,2 juta. Nah, tadi kan diketahui ya ini ya. Pada saat tahun ke-6 tahun ya, setelah 6 tahun ternyata kedua rekening nominalnya sama. Berarti dari sini kita punya A6 Q-nya juga 3,2 ya. Berarti A6 Q kita perolehnya A0 dari 1 plus IT. Nah, ini diketahui ya 3,2. Kemudian A0-nya kita punya 1,8. 1 plus I-nya ditanyakan, T-nya 6. Nah, kemudian kita hitung biasa menggunakan aljabar biasa, diperoleh I-nya sebesar 0,129 atau 13%. Jadi, bunga tunggal di P-nya sebesar 10% dengan uang awalnya 2 juta. Sedangkan di rekening Q dia bunganya sebesar 13% dengan modal awalnya dia sebesar 1,8 juta. Ternyata setelah 6 tahun uang di kedua rekening tersebut sama gitu ya. Jadi yang ditanyakan I, ya ini jawabannya dapatnya I-nya sama dengan 13%. Oke, kita lanjut. Ini adalah soal latihan lagi. Diketahui investasi dengan uang pokok sebesar $1.000 dalam 2 tahun akan memiliki bunga sebesar $300. Tentukan nilai akumulasi dari investasi sebesar $2.500 selama 3 tahun dalam kondisi bunga yang sama. Ya, ini diketahuinya bunganya majemuk. Nah, ini kita tulis dulu $1.000-nya sebagai apa? Uang pokok ya, berarti A0 1000. Kemudian dalam 2 tahun berarti T-nya sama dengan 2. Akan memiliki bunga sebesar 300. Berarti kita punya A2-nya sebesar 1.300 kan? 1.000 ditambahkan bunganya 300. Oke. Kemudian diketahui lagi di sini ada
A0 lagi ya. A0 dari A0 nya sebesar 2.500 selama 3 tahun. T-nya 3. Yang ditanyakan nilai akumulasi pada tahun ketiga, ini yang ditanyakan. Nah, dari sini harusnya kita bisa memperoleh yang belum diketahui I-nya ya, bunganya ya. Kita bisa memperoleh nilai bunganya atau tingkat suku bunganya. Seperti biasa, AT untuk bunga majemuk rumusnya adalah A0 dikalikan 1 plus I pangkat T. Nah, yang diketahui adalah A2. Kita punya A0 1 plus I-nya ditanyakan ya, T-nya 2. A2 nya 1300, A0 nya 1000, kemudian 1 plus I pangkat 2. Ini diperolehnya 1,3 ya. Nah, dengan 1 plus I pangkat 2, sehingga ini akar 1,3 sama dengan 1 plus I ya. Jadi diperoleh I-nya adalah akar 1,3 dikurangi 1 sebesar 0,14. Nah, 14. Dari nilai I ini kemudian kita bisa mencari A3 untuk investasi yang sebesar 2.500. Berarti ditanyakan A3 ya, substitusi ke rumus ini ya. Berarti A0 nya 2.500, jadi 1 plus I nya 0,14 pangkat T nya 3 ya. Nah, 3. Nanti diperoleh nilainya sebesar 3.705,57 dolar. Dengan kondisi bunga majemuk yang sama, untuk nilai investasi sebesar 2.500 selama 3 tahun akan memperoleh nilai akumulasi sebesar 3.705,57. Oke. Untuk video kali ini saya rasa cukup. Nanti silahkan Anda hitung kembali dan dicatat di buku catatannya. Nanti dihitung ya apakah benar, siapa tahu nanti ada kekeliruan, nanti bisa tinggalkan komentar saja. Oke. Untuk pembahasan tentang present value dan faktor diskon saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.